86. Bantuannya 87 jalan kuda. 86. Kembali disergap investigasi diduga dihantam benda tumpul, seorang ibu rumah tangga tewas di rumahnya di Gresik, Jawa Timur. Anak korban pun ditemukan terluka parah. Usai kejadian, suami korban yang diduga kabur belum ditemukan. Warga Driorejo, Gresik, Jawa Timur dikejutkan dengan tewasnya Triana, 54 tahun, seorang ibu rumah tangga. Jasad korban ditemukan di rumahnya penuh dengan luka senjata tajam. Tak jauh dari korban, warga juga menemukan Zata Talita, 25 tahun, anak korban yang menderita luka bacok di sekujur tubuhnya. Petugas yang mendatangi lokasi tidak menemukan suami korban, Joko Sumarsono, 57 tahun. Selama ini keluarga kecil ini tinggal dalam satu rumah. Sebelum kejadian tidak ada tanda mencurigakan. Selama ini jarang-jarang keluar. Jarang keluar ya? Nggak paham nih, soal rumah tangga pun nggak paham. Soalnya selama ini adem ayem aja keluarganya. Petugas yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan tabung gas dan gunting yang berlumuran darah. Sejumlah saksi telah diperiksa pada kasus ini. Korban tewas diduga akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Sementara anak korban luka berat akibat tusukan senjata tajam. Dugaan awal adalah adanya pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan yang bernama Triana. Usai kejadian, petugas memburu suami korban. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. Ogan Komering Ulu Tibur, Sumatera Selatan menjadi salah satu pasar gelap perdagangan senjata api ilegal. Pembuatnya belajar dari media sosial, menjual senjata api untuk perampok hingga begal. Peredaran senjata api ilegal menjadi ancaman keselamatan warga. Pemirsa, pasar gelap senjata api rakitan dikenal di wilayah Sumatera bagian selatan hingga Lampung. Pembuatnya menawarkan dengan harga terjangkau, sementara pembelinya merupakan pelaku tindak kejahatan. Menjelang akhir tahun 2021, di wilayah Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan ditemukan rumah tempat perakitan senjata api yang menawarkan dengan harga di bawah Rp1 juta setiap satu pucuknya. Sudah ada di rumah kemudian. Berarti kita bisa langsung melakukan penggerbakan ya? Oh. Saya sana saya. Jalan. Jalan. Mana senjata kau senjata? Semua yang berkaitan dengan senjata api rakitannya, siapa? Siap. Siapa? Siapa? Berapa banyak kau bersenjata? Baru 3. Mana aja kau jual? Hah? Mana tuh? Kau tahu rumahnya? Orangnya? Hah? Lihat zaman kerja.
Muncak Kabo, Ogan Komering Ulu Timur. Pria berusia 37 tahun ini sejak 4 tahun lalu terlibat jaringan perdagangan senjata api rakitan ilegal. Pasar gelap senjata api tumbuh di negeri Komering, sebiduk sehaluan. Ada beberapa perkara tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Oku Timur, yaitu baik itu perkara curas, curat, ataupun curanmor yang pelaku menggunakan senjata api rakitan, di mana senjata api tersebut memang menjadi momok bagi masyarakat karena setiap aksinya pelaku kejahatan menggunakan senjata api rakitan tersebut. Ogan Komering Ulu Timur dikenal sebagai lumbung pangan dengan hasil bumi berlimpah. Kehidupan warga bersahaja memegang kuat tatanan adat. Kekayaan alam diabaikan sebagian warga yang memilih hidup dalam lingkar kejahatan. Rumah produksi senjata api Oku Timur jaringannya bahkan telah sampai ke Pulau Jawa. Informan sudah memantau di lokasi ataupun di TKP, dan nanti kita bagi 3 ya. Saya nanti sama Katim dari depan, Dedi sama Bambang dari samping kiri ya. Baik, setelah kita melakukan penggerbakan, kita menemukan 3 pucuk senjata api, yang 2 pucuk jenis pistol, kemudian yang 1 pucuk jenis revolver, dan alat-alat bor, kemudian ragum, dan alat las untuk merakit senjata api. Pesta Sabu mengungkap peredaran senjata api dari rumah Rudi. Pemirsa, perampok hingga begal seringkali mengancam korbannya dengan senjata api jenis rakitan. Hingga peluru ternyata mudah didapatkan, menjadikan nyawa hanya seharga barang rampasan. Sudah berapa lama saudara memiliki senjata api ini? Apakah saudara mempunyai izin? Rudi dikenal sebagai perajin pagar teralis, beralih merakit senjata api karena uang. Senjata api tersebut dijual kepada siapa saja? Ya, ada seorang teman-teman saya pada main ke rumah, terus dia tanya, ada ini nggak, senjata nggak yang nak dijual? Nggak ada. Kamu bisa bikin kan? Kamu kan ada las katanya. Ya bisa katanya, tapi nggak sebagus yang kayak di film-film, kayak di TV-TV, di sinetron gitu. Coba kamu bikin. Kalau ini kagak, aku bayar. Ya, aku cobalah bikin yang kayak gitu. Tapi biasanya cuma buka 1 patahan gitu. Ya sudah bikin lah. Sehalus mungkin di amplas, dicat gitu. Terus ada yang ngasih harga, berapa ini? Ya 1 juta lah jago, aku saro buatnya. Terus dikasih duit 600, ada yang 800, ada yang 1 juta. Berapa kali gagal? Buat pertama gagal, di tes pecah. Terus buat kedua jadi, tapi agak ini kok masih jorok lah. Istilahnya masih, amplasannya masih kasar, cecetannya belum rapi. 3-4 kali baru bisa jadi. Perkembangan model senjata api didapat Rudi dari media sosial.
melihat dari HP, dari internet, terus melihat dari TV-TV, dari film, imajinasi pikiran, itu kan senjata mainan cuman kayak gini. Fungsi proyektil itu cuma dipukul dia, penting keluar, tidak nyangkut. Nah, sudah itulah. Kalau bahan saya beli dari toko-toko bangunan sejenis kayak penseher, alat-alat motor, dari pipa-pipanya dari toko stainless, pipa stainless itu yang anti karat biar dia lebih kokoh, lebih kuat. Senjata api dibuat sesuai kemauan pemesan. Rata-rata teman saya ada yang, tapi ada yang sudah mati untuk mungkin untuk kejahatan lah, salah guna jadi dia. Untuk begal jadi dia terpaksa dihukum mati karena beli senjata itu. Makanya saya laju keseret ke sini. Kalau mereka ngakunya mau buat apa kalau beli senjata? Kalau mereka ngakunya buat keamanan katanya, lagi ada musuh katanya. Ngakunya, bukan buat untuk kejahatan. Untuk keamanan diri karena saya lagi punya musuh. Semuanya gitu ngakunya. Senjata api rakitan Rudi dikenal pelaku kejahatan karena kualitasnya. Kalau buat satu unit kalau dibikin halus, bikin bagus itu kurang lebih setengah bulan. Kita bikinnya santai tapi kalau dibikin cepat seminggu. Dibikin cepat, kita main cepat. Kalau dibikin santai ya setengah bulan itu halus kayak aslinya. Ya. Kalau cepat ya pecah juta pokoknya. Paling 600, 750 dia ngasih orang. Kalau harga 600 untungnya berapa Bang Rudi? Kalau untungnya itu modalnya paling 200 doang. Cuma 200 modalnya. Modal pipa sama penseher kita menggunakan las. Iya. Kalau cepat, kalau kita bikin santai sejuta memang besar untungnya memang. Tapi besarnya untung dengan resikonya lebih besar resikonya sebenarnya. 4 tahun lalu, Rudi terjerat hukum kepemilikan senjata api, namun penjara tak membuat jera. Merupakan residivis tindak pidana yang sama, menyimpan senjata api rakitan. Sehingga mungkin dari berbekal dari pengalaman tersebut, yang bersangkutan atau tersangka ini punya bengkel juga dan punya alat yang mumpuni untuk menyerupai, membuat senjata api rakitan tersebut. Sehingga sesuatu hal yang sangat wajar kalau seandainya memang bengkel sebagai tempat reparasi dan lain sebagainya berkedok untuk seperti itu, dan di sisi lain dia juga bisa menerima order dan lain sebagainya. Pembeli senjata api sebagian besar pelaku kejahatan dari wilayah Sumatera dan Jawa. Nama pembuat dan keberadaannya dikenal dari pemesan sebelumnya. Transaksi jual beli hanya dari jaringan yang dikenal. Harga senjata api paling murah Rp600.000. Model yang diinginkan mempengaruhi harga termasuk waktu pembuatan. Rudi bahkan menyanggupi menyediakan peluru. Ya minta tolong, ada kakak aku yang ini dinas main ke rumah, minta tolong ya. Buat apa? Ya untuk serep ada teman aku yang butuh. Pakai untuk maling katanya. Tidak katanya. Untuk serep baik, untuk nunggu di kebun. Yang peredaran senjata api rakitan meresahkan warga. Selama tinggal di wilayah Oku Timur, takut nggak dengan tindak kejahatan di jalan raya? Takut sih. Pernah ada kejadian apa sih? Sering kayak begal terus ditodong pakai senjata api gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu biasanya kalau keluar malam bagaimana? Jarang sih keluar malam, paling kalau keluar malam itu diantar. Apa yang pernah diketahui tentang kejahatan di jalan raya? Kayak begal mungkin. Banyak begal kan, jambret di jalan raya itu biasanya. Yang mereka gunakan apa untuk mengancam biasanya? Biasanya sih kalau yang kelihatan di TV-TV sih senjata tajam kayaknya. Nah, untuk mengantisipasi, ada yang menggunakan senjata api, senjata tajam untuk mengantisipasi agar tidak menjadi korban begal. Jangan terlalu mencolok mungkin. Menurut Dr. Ali Dawirpane, pakar hukum Universitas Palembang, kepemilikan senjata api rakitan di beberapa daerah Sumatera secara tradisional, awalnya untuk menjaga kebun. Namun pembuatnya kemudian menyalahgunakan untuk para pelaku kejahatan. Memang
perdagangannya itu tidak secara terbuka, akan tetapi begitu kita memiliki, kita bisa merekomendasikan dengan kawan kita dan kawan kita itu akan mendapatkan dari si produsen tadi. Senjata api itu di Sumatera Selatan itu lumayan murah ya, dengan kualitas yang cukup baik, sehingga dari situ masyarakat mudah mendapatkannya. Masyarakat tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang suatu perbuatan yang melawan hukum. Pemirsa, senjata api sudah seharusnya terbatas penggunanya. Kini justru merebak dalam genggaman pelaku kejahatan. Pasar gelap perdagangan senjata api menjadi ancaman keamanan warga. Dengan dalih untuk menjaga keselamatan diri, pembelinya justru menggunakan untuk membunuh siapapun yang menghalangi di depannya. Tak mau memberi jalan, sopir truk terlibat cekcok dengan rombongan pengendara motor gede di jalur Pantura, Batang, Jawa Tengah. Sergap investigasi segera kembali. Bantuannya, 87 kendaraan kuda.